لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح حي على Bagaimana menghancurkan rezim laknatullah yang berkuasa saat ini? Macam betul aja lah kau mau menghancurkan rezim. Gak usah kau menghancurkan rezim sekarang. Kau ikut aksi 411, ditembak gas air mata aja kau lari. Sok-sokan jihad, sok-sokan mau berjuang, sok-sokan mau menghancurkan rezim. Bagaimana cara menghancurkan rezim? Menghancurkan rezim laknatullah yang sekarang ini. Aksi 411 ya. Anak-anak muda banyak bacot. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbarnya keras kurang keras. Ditembak gas air mata aja lari. Terpiri-piri, terkencing-kencing, terberak-berak. Pengecut. Mujahid kelas, mujahid palsu, mujahid abal-abal itu namanya. Gak usah nanya-nanya tentang rezim lah. Ditangkap nangis. Bagaimana hukum sholat? Oh, wes angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Tapi saya ingin terutama menghimbau kepada kiai-kiai muda ini jangan sampai tidak berusaha meniru Kanjeng Rasul dalam kasih sayangnya kepada umat. Ada umat ini betul-betul rindu kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong para kiai, para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Tolong itu dihadirkan. Gengs, tahu nggak apa sih solusi yang diambil oleh Rizik Syihab untuk menghindari masalah? Cara licik lebih tepatnya dari Rizik untuk menyelesaikan masalahnya adalah kabur. Kabur, gengs. Segera ditahan. Sekali lagi segera ditahan. Kenapa? Satu, karena terlalu sering mengulang-ulangi penodaan agama. Kemudian yang kedua, berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Kita akan ulas itu semua, gengs. Kita bergabung dengan siward.com dan Agus Oloan di sana. Gengs, ternyata revolusi akhlak yang Rizik maksud itu simpel saja. Ya, kalau ada masalah tinggal kabur. Sungguh tidak beretika, tidak bertanggung jawab, dan tidak gentleman atau berjiwa kesatria tentunya. Dengan modal baca doang, modal pendukung tak berotak alias gerombolan botol, bodoh dan tolol yang mau diperbudak oleh agama dan orang yang memaksakan keinginannya tapi dibalut dengan agama. Ia tidak suka orang-orang yang ada di pemerintahan. Tinggal balut isu-isu recehan yang diangkat dalam ceramahnya dengan kata-kata kotor atau provokasi yang menimbulkan gairah intoleransi pada pengikutnya yang sumbunya memang pendek itu dengan membawa agama dan membandingkannya dengan zaman bahla yang relevan untuk dijadikan bahan pemantik kebencian terhadap pemerintahan sekarang. Pun terhadap kerukunan umat beragama, masih ingat dengan kasus Ahok kan? Rizik ini bisa dibilang orang paling bertanggung jawab dalam merusak kebinekaan di republik yang kita cintai ini. Bagaimana tidak? Dengan segala cara termasuk mengedit video Ahok lalu melarang mensolatkan pendukung Ahok hingga demo berjilid-jilid menjadi pintu terbukanya kasus intoleransi di negeri ini. Bagi mereka gampang sekali mempermainkan agama, membungkus kepentingan dan niat mereka dengan atas nama agama, dan ketika kedok kebobrokan mereka terkuak juga, maka si pemimpin itu lari dari masalah dengan dalih umroh yang bisa sampai 3,5 tahun berada di Arab Saudi. Ternyata lucunya lagi bukan umroh, gengs, tetapi tepatnya ngumpet dari segala persoalan yang menimpanya di tanah air. Dan tanpa ada perasaan bersalah dari pengasingannya, dia tetap koar-koar meneriakan bela agama dengan senjata ampuhnya. Apalagi kalau bukan topar tapir. Pemerintah tidak adil. Pokoknya siapapun bisa salah dan seenak udelnya teriak berbuat kekerasan dan kekejaman atas nama jihad bela agama.
Wah, sungguh terlalu, kata Bang Roma. Dan ketika akan mendapat ancaman deportasi, maka ibarat macan dia teriak-teriak pada pendukungnya tuh dan pengikutnya bahwa dia akan pulang dan disambut gegap gempita. Bak menyambut pahlawan perang. Si Rizik ini dielulukan hingga para pendukungnya melanggar protokol kesehatan dan merusak fasilitas umum, menggunakan jalan tol tidak pada tempatnya hingga merusak fasilitas bandara. Nah, ketika sudah pulang, Rizik malah makin beringas. Bergaya lagaknya pemimpin perang, dia melakukan aksi-aksi kerumunan yang membuat pemerintah daerah tidak mampu membendung kayak orang serba salah. Ya, makan si buah si malakama. Belum lagi ada kepala daerah yang carmut biasa, alias cari muka, yang berkunjung ke rumah si Rizik di tanggal 11 November 2020, sehari setelah Rizik pulang. Apa nggak aneh itu pemirsa? Dia kepala daerah nggak bener yang sekarang duduk manis di DKI 1 itu, yang doyan tarik lepas rem PSBB, berkunjung ke Rizik yang baru pulang dari Arab Saudi, yang seharusnya melakukan karantina mandiri selama 14 hari setelah kepulangannya, gengs. Sekarang tanpa merasa bersalah dan berdosa, nggak bener ini bukan pecat ding, tapi mengalih fungsikan atau mengalih tugaskan menjadi anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUP. Nah, tapi agar nggak benar dianggap kerja, maka bahasanya memecat dan memutasi 2 pejabat teras DKI Jakarta. Pertama ada Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Andono Wari. Menurut saya mereka malah dikasih jabatan empuk tuh, karena menurut kabar berita, posisi paling enak itu ya TGUP. Sudah gedenya gede, kerjanya hanya membuat program-program gak benar, dan menjadi temporenya gak benar. Makanya tuh dibilang TGUP. Nah, kembali ke aslinya Rizik ini. Orang yang pandainya hanya memprovokasi dan memecah belah NKRI dengan berbungkus agama ini dikabarkan melakukan aksi nyata lagi. Dia dikabarkan kabur dari masalah COVID-19. Kabur lagi. Ya, ngapain bawa masa? Datang ke sini yang baik-baik aja, nggak usah bawa simpatisan, ujar Yusri. Nah, senada dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiono menegaskan adanya kerumunan massa tidak akan menjadi tekanan terhadap pemeriksaan polisi. Sebab menurutnya, polisi tidak akan gentar tuh gengs dengan adanya hal tersebut. Negara nggak boleh kalah dengan premanisme. Itu aja jawaban saya, kata Awi. Nah, semoga saja berjalan dengan baik ya gengs permasalahannya sekarang. Bagaimana jika si Rizik ini positif? Semoga dia nggak menyebarkan virus yang ada di tubuhnya itu kepada bapak polisi yang memeriksanya. Nah, pun untuk virus intoleransi tidak menyebar oleh Rizik ya, dengan ulah Rizik tentunya. Apalagi virus kabur dari masalah tidak tertular kepada siapapun dari kita ya, termasuk aku, kamu, dan kita semua. See you di the next informasi. Ayo dong Bib, yang gentle, masa kalah sama Vanessa Angel. Bye.